Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Kutoprek Tutorial Excel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi atau men-share tentang bagaimana cara mengambil kata pertama dalam sebuah kalimat. Ya, jadi umpamanya kita ibu pergi ke pasar. Saya ingin mengambil, itu kan kalimat ibu pergi ke pasar. Saya pengen mengambil karakter kata ibu saja lah. Itu nanti di sini kita menggunakan rumus-rumus ya. Ya, kalau datanya satu nggak masalah, kalau datanya banyak kan akan menjadi permasalahan. Seperti itu ya teman-teman ya. Agar lebih jelas lagi kita langsung ke contoh ya. Di sini saya contoh nomor. Sini keterangan ya teman-teman ya, keterangan lalu bentuk penulisan. Bentuk penulisannya hasil deh ya. Hasil lalu yang sini adalah bentuk penulisan. Nah, bagaimana ya caranya ya? Pemain nomor 1. Contohnya berapa ya enaknya ya? 3 4 lah ya. 3 4 lah contohnya. Kasih warna biar cantik. Nah, ibu, contoh ibu pergi ke pasar, lalu ayah pergi ke kantor, Ani pergi les biola, ternyata dia berbohong. Pokoknya seperti ini ya. Nah, kalau kita mau mengambil kata pertama dalam sebuah kalimat, itu nanti yang kita ambil kan contoh sini ibu, nih yang kita ambil. Lalu di sini ayah. Lalu sini Ani ya. Ani, lalu di sini ternyata lah. Saya pengen ambil kata pertama nih dalam sebuah kalimat. Kalau pakai manual kita akan ibu, lalu akan ayah, lalu Ani dan ternyata. Ini kalau kita manual, tapi kan usahakan kalau di Excel sudah banyak rumus-rumus di sini, kita pakai rumus lah biar lebih cepat kan gitu. Data cuma 4, kalau data 1000, 2000 kayak gitu. Nah, sebenarnya pengaplikasiannya nanti pun tergantung yang mau dicari itu yang apa gitu loh. Yang mau diambil itu kata yang apa, seperti itu. Nah, hasil di sini saya akan mencontohkan rumusnya. Jadi kita akan menggunakan fungsi, itu ada 3 fungsi yang akan saya gunakan. 3 fungsi saya dalam satu formula ya. Yang pertama itu fungsi if error, lalu yang kedua fungsi left, dan yang ketiga adalah fungsi find. 3 fungsi itu yang akan saya pakai. Nah, di sini saya akan memaparkan satu-satu dulu nih ya teman-teman ya. Umpamanya saya di sini saya pakai fungsi left dulu ya, left, lalu buka kurung. Teksnya apa? Berarti kan di sini ada teks. Teks adalah data yang akan kita olah, data yang akan kita ambil. Left itu artinya apa? Berarti mengambil data dari pojok kiri. Nah, teksnya teman-teman bisa lihat, teksnya berarti sel B4 gitu ya teman-teman ya. Lalu koma number caranya berarti saya akan mengambil berapa karakter dalam sebuah kalimat ya. Saya akan mengambil berapa karakternya. Nah, berarti number caranya berapa? Nah, agar number caranya bisa otomatis, di sini saya memakai kata kunci dengan menggunakan fungsi find ya. Saya akan find seperti ini ya teman-teman ya. Lalu buka kurung, find teksnya berarti teks nanti ya. Dia akan mencari teks yang apa. Nah, kalau di sini saya akan mencari tanda spasi pertama ya. Berarti saya akan tanda petik spasi lah, sini spasi yang dicari, lalu tanda petik lagi, lalu koma within text-nya. Within text-nya berarti dasarnya apa, database-nya apa, yang mau dicari itu yang mana ya, kalimat apa. Berarti kan sel B4 ya yang cari, seperti itu. Lalu kita tutup kurung, enter aja kayak gitu. Nah, dapat tuh ibu, lalu kita kontrol copy ke bawah, dapat tuh ibu, ayah, Ani dan ternyata. Tapi ini tadi saya
menginformasi ada tambahan if error juga. Nah, kita cek ya, ini ternyata kalau saya cuman pakai fungsi left B4 ini yang find, lalu spasi lah, dan lalu B4 lagi, ternyata ini masih ada yang kurang loh teman-teman. Apa atau kurangnya? Kita lihat ya. Sorry, salah. Kontrol copy, saya kontrol copy value. Apa tuh yang salah ya? Ternyata seperti ini. Oke, ini biar enak saya perlihatkan bentuk penulisan ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah kurang lebih. Sebentar. Oke, sorry. Biar kelihatan sama dengannya bicaranya tuh. Nah, di sini kan ada, berarti kan left B4 karena sel yang dicari adalah sel B4. Kalau yang di sini kan harusnya ini adalah B5. Berarti B4 kita replace B5. Lalu yang di sini B4 lagi kita replace B6. Lalu yang di sini lagi teman-teman kita replace lagi B7 seperti itu ya. Nah, oke. Ini salah nih. Lah itu spasi ya. Ada tanda spasinya lagi ya toh. Ini ada spasi. Ini saya namain XX, ini ZZ umpamanya ya. Untuk mempermudah aja. Nah, seperti itu. Ada spasi, ada spasinya. Saya membutuhkan tuh saya nggak perlu tanda spasi itu loh. Nah, makanya karena saya tidak perlu tanda spasi, kita rumusnya kita oprek lagi ya teman-teman ya. Ini kan tadi left B4 find tanda mencari spasi pertama ya. Jadi ibaratnya find itu adalah mencari spasi pertama dalam sebuah kalimat ya. Dia mencari spasi pertama itu sebenarnya itu di urutan keberapa. Nah, secara logiknya seperti itu. Lah, di sini saya karena tadi ini ada tanda spasinya, saya akan mengurangi satu teman-teman. Find itu akan saya kurangi satu. Jadi nanti dia akan bentuknya seperti teng. Nah, kita akan lihat bedanya apa toh dari yang tadi nggak pakai kurang satu, terus sekarang kurang satu. Saya copy aja, saya taruh sini. Nah, value. Lihat perbedaannya. Ini ada tanda spasi. Ayah ada spasi, ani spasi, ternyata spasi. Tapi ketika kita tambahkan rumus tadi pakai satu. Oke, ini tak liatin dulu rumusnya biar enak nih, biar enak dipahami lah. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Kita ini jadi B5 tadi toh. B5, lalu ini B6, lalu yang ini B7. Oke, seperti itu ya. Ini bentuk penulisan yang kedua. Tadi masih ada tambah lagi tadi if error ya, belum saya jelaskan ya. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya. Nah, ini tanpa kurangi satu, ini pakai kurang satu. Ini tidak kurang satu, lalu ini dikurang satu. Nah, ini juga. Lalu ini. Nah, seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu. Karena dia dikurangi satu lah. Tadi saya di awal saya itu menginformasikan bahwa saya menambah fungsi if error. Ya, saya tambah if error. Itu kenapa? Karena saya apabila rumus saya yang saya buat itu mengalami error, maka saya bisa memunculkan apa yang ingin saya munculkan. Kalau kita biasanya kan error itu munculnya gini ya teman-teman ya, kurang lebih lah ya kayak gini, atau yang beberapa yang tadi value atau apa gitu ya, atau seperti ini juga nih seperti ini value ini juga error ya. Nah, ketika mengalami error tersebut, saya bisa memunculkan sesuai dengan kehendak saya mau muncul apa. Nah, makanya di sini rumusnya tak tambahin lagi if error depannya, if error jika mengalami error. Lalu tadi ini buka kurung ya teman-teman, bisa lihat lah ya. Lalu di sini value if errornya apa yang akan kamu munculkan? Pamannya saya munculkan sel lebih 4 saja lah ya. Nah, lalu saya tutup kurung, enter. Nah, jadi nanti ketika dia mengalami error, maka nilai yang muncul adalah sel B4. Kalau yang di sini sel B5, lalu yang di sini sel B6, yang di sini sel B7. Lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan ininya ya, penulisannya ya.
gini, lalu ini bentuk penulisannya nih teman-teman. Nah ini kan masih salah nih, kok B4 ya, kan sudah ganti, itu selnya bukan sel B4 tuh, sel B5 ya. Terus ini sel B apa, sel B6 ya, lalu yang ini sel B7. Oke, seperti itu. Nah jadi bentuk penulisannya seperti ini. Nah hasilnya, nah nanti kalau umpamanya dalam pengaplikasiannya pasti ini banyak dipakai lah. Kalau umpamanya pengaplikasiannya mau butuh data, saya mau butuh ngambil mananya lah, mengambil dari kirinya lah, atau seperti apa, nah pakai rumus yang saya jelaskan seperti ini teman-teman ya. Nah ini apa namanya, di sini saya juga akan menjelaskan lagi apa namanya, bagaimana ya kok bisa ceritanya kok left bisa find gitu tuh, sebenarnya ceritanya tuh kayak gimana toh, find itu tuh apa toh, left itu tuh apa toh. Nah di sini saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tadi saya pakai fungsi left ya, ini left saya buka kurung, teksnya akan saya ambil teks B4 toh, lalu numbernya apa 5, berarti saya akan mengambil data dari sel B4 sebanyak 5 karakter. Buktikan aja nih, ini 5 karakter nih, 1 2 3 4 5. Kita lihat bener enggak? 1 I, B nya 2, U nya 3, spasinya 4, P nya jadi 5 karakter. Saya mengambil 5 karakter. Nah makanya saya membutuhkan fungsi pembantu untuk memunculkan karakter yang keberapa. Nah makanya saya pakai fungsi find di sini teman-teman ya. Jadi sama dengan find ya, find lalu buka kurung. Nah di sini find buka kurung apa, find teksnya. Find teksnya saya akan mengambil sel B4 ya. Find teksnya saya akan mengambil spasi. Jadi saya mencari spasi pertama ya, dari kiri ya. Saya mencari spasi pertama itu sebenarnya itu di karakter yang keberapa ya. Lalu within teksnya adalah sel B4 karena ini akan kita cari ya, sel B4 ini ya. Lalu udah tutup kurung. Nah ternyata di sini adalah tanda spasi itu adalah di karakter keempat, tapi kan saya butuhnya nggak pakai tanda spasi. Yang ZZ ini saya butuhnya yang tidak pakai tanda spasi. Nah makanya tadi 4 ini saya kurangi 1 lah. Contoh aja deh ini ya, ini saya tadi kan 5 toh, saya nggak pakai ini lagi, saya pakai yang ini sel B9, enter tuh ibu. Tapi sayangnya apa tadi, sama seperti yang ada di sini ya, ketika saya counter value dia ada tanda spasi. Nah saya nggak mau tanda spasi, makanya di sini saya kurangkan di fungsi find itu hasil fungsi find tadi yang tanda spasi adalah karakter karakter keempat ya. Lalu saya kurang 1 biar dia menjadi nilai 3. Nah jadinya kan tuh ibu lah. Nanti saya kontrol copy, saya taruh sini ya, beda. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Sangat penting sih rumus-rumus ini kalau saya bilang kayak gitu. Oke, demikian tutorial dari saya. Salam Kutoprek Tutorial Excel.